Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ririn Wulandari SEMM, juga teman-teman semua, salam bahagia dan salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 e-marketing CRM di dalam e-marketing. Pada pembahasan kali ini saya mengambil beberapa literatur sebagai sumber dalam pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Di antaranya dari berbagai jurnal, artikel jurnal baik internasional maupun nasional. Sebagai pendahuluan, CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing. Sehingga pendekatan bisnis ini bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah profitabilitas perusahaan. Sehingga hal ini akan dapat memudahkan, bahkan memaksimalkan nilai-nilai yang akan diperoleh oleh perusahaan, termasuk nilai saham yang ada di dalam perusahaan tersebut. CRM merupakan strategi pemasaran untuk menciptakan dan mempertahankan suatu hubungan yang baik dengan customer dan mengurangi kemungkinan customer berpindah ke produk yang lain atau ke produk pesaing. CRM itu sendiri bertujuan sebagai integrasi dari proses strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi dengan baik. Sehingga akan dapat berfungsi untuk menyimpan informasi pelanggan, merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya, konsep CRM ditekankan untuk memperoleh customer baru, acquire, meningkatkan hubungan dengan customer, enhance, dan mempertahankan customer, retain. Strategi seperti ini akan menciptakan relasi yang baik antara perusahaan dengan customer, bahkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas customer terhadap perusahaan. CRM itu sendiri terdiri dari 3 elemen penting yang selalu berhubungan, sirkulasinya, di antaranya customer, yang kedua relationship, yang ketiga ada manajemen. Tahapan-tahapan CRM di antaranya yang pertama mendapatkan customer baru. Perusahaan mendapatkan customer baru dengan mempromosikan produk dan jasa yang terbaik yang dimiliki. Perusahaan menunjukkan bagaimana mereka membatasi performa industrinya dalam bidang bisnisnya untuk mengutamakan pada kenyamanan dan inovasi. Nilai yang ditawarkan kepada customernya adalah produk yang baik dan berkualitas serta pelayanan yang terbaik pula. Ini tahap pertama di dalam CRM. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dari customer yang telah ada. Perusahaan meningkatkan hubungan dengan customernya melalui upselling dan cross-selling yang baik, sehingga dapat memperluas hubungan tersebut. Yang tentunya nilai yang ditawarkan adalah kemudahan berupa harga jual yang lebih rendah. Upselling tersebut dimaksudkan adalah upaya perusahaan untuk menawarkan produk sejenis kepada pelanggan
dengan nilai produk yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan. Sedangkan cross-selling adalah metode dalam penjualan yang dilakukan dengan cara menawarkan produk komplementer atau produk pelengkap dari produk utama. Kemudian yang ketiga, tertulis 4. Yang ketiga, mempertahankan customer yang menguntungkan. Dalam mempertahankan perusahaan tentunya akan berfokus pada kemampuan adaptasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan kemauan customer, bukan kemauan dari pasar. Nah, nilai yang ditawarkan tentunya adalah hubungan yang proaktif di dalam ketertarikan masing-masing customer. Selain tahapan-tahapan dalam CRM, terdapat juga beberapa komponen-komponen penting di dalam CRM. Di antaranya adalah 1. Penjualan merupakan salah satu model yang digunakan dalam CRM. Aktivitas yang tercakup dalam penjualan adalah cross-selling dan upselling yang membutuhkan suatu software yang akan mampu membatasi calon customer, mencari data dan transaksi yang pernah dilakukan customer, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, marketing. Pemasaran merupakan aktivitas yang dilakukan sebelum aktivitas penjualan berlangsung. Sehingga aktivitas di sini meliputi pengenalan produk dan jasa terhadap masyarakat yang tentunya diharapkan dapat mempengaruhi pemikiran calon customer, mempersiapkan informasi-informasi yang menjual, hingga akhirnya customer memutuskan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, customer service. Layanan konsumen adalah fasilitas yang disediakan perusahaan untuk melayani kebutuhan atas informasi yang dibutuhkan oleh para customer berupa keluhan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, sehingga layanan konsumen akan memberikan kemampuan untuk mengatur dan mengelola customer yang memiliki masalah dengan sebuah produk atau layanannya ada dan memberikan solusi dan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Sehingga dapat dikatakan dalam kesimpulannya, jika e-marketing adalah proses penyampaian nilai kepada pelanggan, maka CRM adalah sistem yang digunakan untuk mempertahankan nilai yang disampaikan tersebut. Di dalam e-marketing, CRM adalah penggunaan teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan hubungan bisnis dengan pelanggan yang ada dan terus mendorong penggunaan layanan online. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya pengguna internet, CRM dalam e-marketing akan menjadi solusi yang tepat bagi perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan. Terima kasih di kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ririn Wulandari SEMM, juga teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.